Media Arab Saudi kembali soroti naturalisasi timnas Indonesia jelang bertemu di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan media Arab Saudi. Dalam laporan Aswaat Football, timnas Indonesia dinilai melakukan persiapan serius untuk menghadapi laga penting di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut. Mereka menganggap langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target ambisius skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Tidak hanya mempersiapkan dengan pemain yang ada, timnas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas skuad, tulis Aswaat Football. Timnas Indonesia segera mendapatkan kekuatan baru setelah PSSI memproses Mauro Zijelstra dan 2 pemain keturunan lainnya. Sebelum 3 pemain naturalisasi tersebut, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lain yang aktif membela skuad Garuda seperti Paes, Verdong, Jai, Hilgers, Dix, Haye, Ivar, Nathan, Patinama, Ragnar, Jordi, Eliano, Sandi, Hubner dan Struij. Timnas Indonesia memasang target tinggi di round 4. Mereka ingin mengalahkan semua tim dan berupaya menatap peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Aswaat Football. Timnas Indonesia menyusun rencana dengan hati-hati untuk persiapan terbaik. Salah satunya, pelatih Patrick Kluivert dan PSSI akan menambah pemain naturalisasinya, tulis media Arab Saudi. Ini tentu akan menjadi ancaman untuk tim nasional kita, Arab Saudi. Kekuatan mereka akan semakin kuat, maka bersiaplah, tegas Aswaat Football. Aroma persaingan sengit sudah tercium jelang laga krusial antara timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 di babak terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Ya, penyerang muda Malaysia, Dennis Shammer, melontarkan pernyataan penuh keyakinan bahwa timnya akan tampil habis-habisan dan tak gentar menghadapi kualitas Garuda muda. Sebagaimana yang diketahui, Malaysia U23 baru saja meraih kemenangan telak 7-1 atas Brunei Darussalam. Kemenangan ini sangat vital bagi Harimau Malaya Muda karena menjaga asa mereka untuk melangkah ke semifinal. Shammer, yang turut menyumbang 1 gol dan 1 assist dalam laga tersebut, bersyukur atas hasil positif tersebut. Ia menyebut kemenangan ini sebagai modal penting untuk menghadapi timnas Indonesia U23 di SUGBK Senin besok. Pemain muda dari klub Johor Darul Takzim itu menegaskan bahwa Malaysia U23 akan mengerahkan 120% kekuatannya demi meraih kemenangan dan tiket semifinal. Shammer menyadari bahwa timnas Indonesia U23 memiliki kedalaman skuad yang berkualitas. Namun, pemain berusia 21 tahun itu tidak menunjukkan rasa gentar dan siap membuktikan kualitas timnya di lapangan. Terima kasih dan bersyukur atas hasil yang didapatkan tim Malaysia saat lawan Brunei Darussalam. Ini adalah titik balik untuk menghadapi Indonesia. Kami akan mencoba 100-120% untuk meraih kemenangan. Kami semua akan fokus untuk menang melawan Indonesia, insya Allah kalau ada rezeki. Bagi saya bola ini bundar, memang ada orang-orang di luar sana mungkin bilang lawan kami lebih unggul di atas kertas, tapi bagi saya bola itu bundar, jadi apapun kita akan buktikan nanti, ujar Shammer memungkasi. Ya, nasib Malaysia U23 bisa dibilang di ujung tanduk. Sebab, mereka baru mengemas 3 poin dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Tak ada pilihan lain, Harimau Malaya Muda wajib menang dengan selisih lebih dari 1 gol melawan timnas Indonesia U23 jika ingin lolos ke semifinal. Sementara itu, timnas Indonesia U23 tinggal selangkah lagi menuju semifinal. Dengan koleksi 6 poin di klasemen sementara grup A, skuad Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang kontra Malaysia U23 untuk memastikan tempat di babak 4 besar. Pertemuan antara timnas Indonesia dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar laga biasa, terutama bagi pelatih singa Mesopotamia, Graham Arnold. Bagi pelatih asal Australia itu, laga ini adalah panggung untuk sebuah misi balas dendam pribadi terhadap skuad Garuda. Seperti diketahui, nama Graham Arnold memiliki sejarah yang terikat dengan timnas Indonesia. Ia terpaksa meninggalkan kursi kepelatihan timnas Australia setelah hanya mampu bermain imbang melawan timnas Indonesia. Meski tidak kalah, hasil tersebut dianggap sebagai sebuah corengan bagi reputasi sepak bola Australia di level Asia, yang pada akhirnya membuat Graham Arnold memilih untuk mundur. Setelah beberapa waktu, takdir mempertemukan kembali pelatih berusia 61 tahun ini dengan tim Merah Putih. Graham Arnold ditunjuk untuk menukangi timnas Irak untuk menggantikan Yesus Casas. Kini, momentum di babak kualifikasi tidak hanya ia lihat sebagai jalan untuk membawa Irak lolos ke Piala Dunia, tetapi juga sebagai kesempatan emas untuk menuntaskan dendamnya. Berbekal pengalamannya yang luas, pelatih berusia 61 tahun itu dengan percaya diri menyatakan bahwa kekuatan dan kelemahan Indonesia serta Arab Saudi sudah berada dalam genggamannya.
Ia juga menegaskan bahwa Irak harus membuktikan superioritas mereka sesuai dengan peringkat FIFA. Graham Arnold sangat yakin bahwa para pemainnya akan berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi laga-laga krusial pada bulan Oktober nanti. Ia memastikan seluruh punggawa Irak siap secara fisik maupun mental untuk berjuang demi impian jutaan rakyatnya. Saya punya pengalaman luas melawan tim nasional Saudi dan Indonesia. Saya tahu kekuatan mereka, tapi saya juga tahu kelemahan mereka. Tapi kami adalah Irak, negara yang sangat bangga dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi daripada Arab Saudi dan Indonesia, dan kami perlu membuktikannya. Dengan keyakinan yang saya miliki pada para pemain, ketika kami mencapai pertandingan playoff krusial di bulan Oktober, mereka akan berada dalam kondisi puncak, baik secara fisik maupun mental, siap untuk menang. Saya sangat yakin inilah saatnya kita berjuang, dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan impian jutaan rakyat Irak. Begitulah kata Graham Arnold jelang jumpa skuad Garuda. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Terbaru timnas Indonesia segera ketambahan pemain keturunan, yakni sosok Mauro Zijlstra yang prosesnya sebentar lagi rampung dan tinggal melakoni debut. Setelah mendapatkan jasa pemain FC Volendam tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang nggak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam YouTube pribadinya. Tunggu saja kejutan dari PSSI, semoga semua yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar, tegasnya. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Summerville yang pernah bermain untuk Leeds United dan kini berkarier di West Ham United. Kemudian ada Devin Renz yang bermain di AS Roma. Winger kanan ini telah mencicipi kompetisi top Eropa. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Danilo Doekhi yang juga punya darah Indonesia. Ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia, Givario Reat, tampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Givario Reat memang dirumorkan sudah sempat berjumpa dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, Oost, Givario Reat menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, pemain asal Feyenoord ini juga sudah tak sabar untuk segera mengukir sejarah bersama negara kakeknya. Dalam agenda terdekat, skuad Garuda akan melakoni FIFA Matchday di bulan September 2025. Semua orang tentu tidak sabar melakoni pertandingan untuk negaranya, namun ini masih awal dari semuanya, ucap Reat. Bermain untuk Indonesia, mungkin suatu saat bisa terjadi, namun fokus utama hanya untuk klub dan timnas Belanda, lanjutnya. Semua spesial, jika ditakdirkan membela tanah kelahiran kakek saya, tentu saya tidak sabar melakoni debut itu. Saya akan memberikan segalanya, tuturnya. Pemain berusia 19 tahun itu mengakui bahwa peluang skuad Merah Putih untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar setelah berhasil lolos ke round 4. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia cukup terbuka. Ini sangat menarik. Saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tegasnya. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, tak menampik jika kemenangan tim asuhannya atas timnas Filipina dinaungi keberuntungan. Ya, sebagaimana yang diketahui, timnas U23 Indonesia melanjutkan tren positif di grup A ASEAN U23 Championship 2025. Skuad Garuda Muda berhasil menang 1-0 atas Filipina pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, malam kemarin. Gol semata wayang Indonesia lahir dari gol bunuh diri pemain Filipina, Jaime Rosquillo, pada menit ke-23. Gol tersebut bermula dari lemparan ke dalam yang dilakukan Robby Darwish di sisi kiri penyerangan timnas U23. Tentu, hasil ini menempatkan Garuda Muda berada di puncak klasemen sementara grup A Piala AFF U23 2025 dengan koleksi 6 poin. Mengomentari kemenangan ini, Gerald van den Burg menilai Kadek Arel dan kawan-kawan sudah menampilkan performa terbaik. Bahkan, seharusnya bisa mencetak 4 hingga 5 gol ke gawang Filipina. Namun,
Hasil ini tetap disyukuri oleh pelatih asal Belanda itu meski tak luput dari keberuntungan. Dalam pertandingan, memang kadang ada keberuntungan. Sebelumnya kami mencetak 8 gol, hari ini sebenarnya kami bisa mencetak 4-5 gol. Dalam pertandingan memang perlu ada penyelesaian yang baik untuk mencetak gol, tetapi ada juga keberuntungan, ungkap Gerald van den Burg. Satu hal yang ditegaskan oleh van den Burg, kemenangan tipis ini bukan karena anak-anak asuhnya tak mampu mencetak gol. Dia menyebut pemain Indonesia sejatinya sudah membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membobol gawang lawan, seperti ketika menghadapi Brunei Darussalam. Namun dia kembali menegaskan, faktor keberuntungan memang selalu dibutuhkan dalam sepak bola. Timnas langsung menyelimuti laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 dan Filipina U23. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung menyuguhkan permainan dengan tempo tinggi yang memukau para penonton. Skuad Garuda Muda, di bawah arahan pelatih Gerald van den Burg, menunjukkan strategi yang jelas sejak awal. Mereka tampak fokus memanfaatkan permainan dari sektor sayap untuk membongkar pertahanan lawan. Para pemain sayap Timnas Indonesia U23 terlihat aktif bergerak, mencoba menciptakan peluang dari sisi lapangan. Sementara itu, Filipina U23 juga tidak kalah agresif. Mereka meladeni permainan cepat Indonesia dengan pressing ketat dan upaya membangun serangan balik yang berbahaya. Pertarungan di lini tengah pun tak terhindarkan, dengan kedua tim saling berebut dominasi. Timnas Indonesia U23 mendapat peluang emas pertama pada menit 9 melalui Muhammad Raihan Hanan. Namun tendangannya dari luar kotak penalti masih mampu diblok kiper Filipina U23. Selang 2 menit kemudian, Hanan kembali mendapatkan peluang. Namun tendangan kaki kirinya dari jarak dekat masih terlalu lemah sehingga mudah untuk diantisipasi kiper lawan. Gol yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tercipta di menit 24. Berawal dari lemparan jarak jauh Robbie Darwish, Rosquillo, yang mencoba menghalau bola justru masuk ke gawangnya sendiri. Unggul 1-0 membuat Timnas Indonesia U23 semakin rajin menggedor pertahanan Filipina U23. Namun hingga interval pertama usai skor 1-0 untuk unggulan skuad Garuda Muda tak berubah. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia tak mengendurkan serangan. Di babak kedua ini, penyerang keturunan Jens Raven langsung dimasukkan untuk menggantikan Hoki Caraka. Tentu masuknya Jens Raven membuat lini depan skuad Garuda semakin berbahaya. Peluang-peluang pun diciptakan Jens Raven yang membuat pertahanan Filipina sedikit kewalahan. Terlepas dari hasil, perjuangan para pemain Timnas U23 ini patut diapresiasi. Mereka bermain tanpa beban dan mampu menguasai permainan dengan sangat baik. Di sisi lain, sebelumnya, legenda sepak bola Malaysia, yakni Safi Salih, sudah tak segan mengakui bahwa saat ini Timnas Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan tim nasionalnya sendiri. Ya, pujian tersebut ia sampaikan menyusul perkembangan pesat yang dialami oleh Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baik senior maupun junior, Indonesia kini sedang dalam tren yang cukup positif. Salah satu prestasi terbesar yang diraih Timnas Indonesia adalah lolosnya pasukan Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Di level U23, Timnas Indonesia sempat membuat kejutan dengan berhasil lolos ke empat besar Piala Asia U23 2024 lalu. Tentu, ini sebuah pencapaian yang tentunya menandai lonjakan kualitas tim ini. Selain itu, peringkat FIFA Timnas Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ke-118 dunia, sebuah capaian yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga memperlihatkan kerja keras tim dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi perkembangan pesat Timnas Indonesia, Safi Salih mengungkapkan rasa kekesalannya terhadap para penggemar sepak bola Malaysia yang dinilainya kurang peduli terhadap perkembangan timnas mereka sendiri. Menurut Safi Salih, kesuksesan Timnas Indonesia dalam langkah lebih jauh di kancah internasional menunjukkan pentingnya strategi yang tepat dan kerja keras dalam mengelola tim. Hal ini, menurutnya, seharusnya menjadi pelajaran bagi Malaysia agar dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi di Asia. Dengan pencapaian ini, Timnas Indonesia kini memiliki posisi yang sangat kuat di Asia, dan Malaysia pun tak bisa lagi menganggap remeh kekuatan skuad Garuda yang tengah berkembang pesat. Harimau Malaya harus melakukan evaluasi apa masalahnya. Bagi saya, semenjak proyek naturalisasi diperkenalkan, ini puncak terbesar untuk pasukan negara. Timnas Malaysia harus dikoreksi lagi, ungkap Safi Salih. Kemudian, Safi Salih mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat Timnas Indonesia, yang dinilai telah jauh melampaui Timnas Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Safi, perbedaan kualitas antara kedua tim semakin terlihat jelas, dengan skuad Garuda menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia berharap agar Malaysia dapat belajar dari perjalanan Timnas Indonesia dan segera mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dengan semakin berkembangnya Timnas Indonesia, sudah saatnya bagi Harimau Malaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan berupaya mengimbangi kekuatan Garuda di pentas internasional. Dengan apa yang terjadi pada tim nasional saat ini, saya pikir kami membutuhkan staf pelatih baru.
Kita harus melihat keluar karena kita sudah terlalu lama berada di dalam. Lihat bagaimana Vietnam, Indonesia, Thailand, berhasil melakukan perombakan yang luar biasa. Kalau kita masih berharap pada penduduk setempat, maka kita masih akan terjebak dalam waktu yang lama, jelas Safi Salih kala itu. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, siang kemarin. Pengundian ini juga disaksikan secara langsung oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert hingga manajer Timnas Indonesia Sudar Maji. Ada 6 negara yang masuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yaitu Indonesia, Irak, Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab. Indonesia merupakan satu-satunya negara dari luar Timur Tengah serta satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos babak 4. Dari hasil undian itu, diketahui skuad Garuda tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sedangkan grup A diisi Qatar, Uni Emirat Arab dan juga Oman. Pertandingan babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan berlangsung pada 8–14 Oktober 2025. Ya, pertandingan ini juga akan dilaksanakan di 2 negara yang telah ditunjuk oleh AFC, yakni Arab Saudi dan juga Qatar. Seperti ramai di media, penunjukan tersebut mendapat protes keras dari sejumlah negara lantaran dilangsungkan bukan di tempat yang netral, namun pihak AFC tetap ngotot dengan keputusannya. Di sisi lain, hasil drawing ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih sudah pernah melawan Irak di babak 2 dan menghadapi Arab Saudi di babak 3. Artinya Timnas Indonesia sudah familiar dengan lawan yang akan dihadapi. Melalui akun media sosial, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI merespons hasil drawing ini. Dia memastikan, para pemain Timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik di babak 4 ini demi mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan bertanding pada 8–14 Oktober 2025. Kita akan berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa terbang tinggi, tulis Erick Thohir melalui akun media sosialnya. Tentu harapannya, Timnas Indonesia bisa lebih fokus lagi dalam mempersiapkan diri. Sebab, lawan yang akan mereka hadapi bukan tim dengan komposisi pemain biasa saja. Namun, para pemain Irak maupun Arab Saudi merupakan pemain berpengalaman dan punya mental yang cukup bagus. Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa ia dan anak asuhnya akan memberikan segalanya demi lolos ke Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Belanda itu menilai tekanan lebih besar ada di pundak Arab Saudi. Timnas Indonesia dan Arab Saudi berada satu grup pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Satu tim lainnya adalah Irak. Arab Saudi akan bertindak sebagai tuan rumah dengan format round robin. Artinya, dalam home tournament ini, ketiga tim, termasuk Timnas Indonesia, hanya akan saling bertemu satu kali tanpa sistem home away. Tentu saja ini hasil undian yang berat. Kami sudah mengenal Arab Saudi dari babak grup sebelumnya. Irak juga lawan yang sangat sulit. Kami harus menjernihkan pikiran, menganalisis lawan dengan baik, dan menunjukkan kualitas kami di lapangan, ujar Patrick Kluivert. Berstatus tim pot 3, yang artinya, paling lemah, Timnas Indonesia memang menjadi favorit terakhir jika bicara dari sudut pandang ranking FIFA. Namun, Patrick Kluivert menggarisbawahi bahwa laga pertama, yakni kontra Arab Saudi, akan jadi yang terpenting. Laga pertama tentu sangat penting, semua orang tahu itu. Masalahnya, banyak pemain kami akan datang ke Jeddah dalam waktu yang sangat mepet. Tapi itu bukan alasan. Begitulah keadaannya, dan kami harus menyikapinya dengan bijak. Kami harus mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin, kata Kluivert lagi. Lebih lanjut, Kluivert juga merasa tekanan berlebih ada pada Arab Saudi karena bertindak sebagai tuan rumah dan jadi favorit untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan menjuarai grup B. Kami akan menganalisis mereka dengan baik. Tapi, menurut saya tekanannya ada di Arab Saudi. Kami harus tampil dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Kluivert tak mau memungkiri bahwa tugas berat ada di pundaknya. Mantan pemain Barcelona itu sesumbar bahwa ia menyukai tantangan dan tekanan. Kami sudah mencapai posisi bersejarah dengan lolos ke babak keempat. Tapi semua orang ini ke Piala Dunia. Saya, para supporter, jadi tekanannya besar. Fans Indonesia sangat bersemangat dan saya suka itu. Saya suka tekanan, karena tanpa tekanan ini bukan pertandingan. Saya menyukai tekanan, saya senang bekerja untuk negara ini.
Tapi kami harus lolos dan semua tahu ini jalur yang sulit. Kami harus memberikan segalanya di lapangan dan bermain sebagai tim.